Halo Bu Rani dan teman-teman, perkenalkan nama saya Jason Sebastian Kurniawan, NIM saya 25401345514. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan internship yang sudah saya lakukan selama 6 bulan di semester 6 ini di sosial media agensi yang bernama Nare Agency. Seperti yang sudah kalian lihat di layar kalian, Nare Agency Internship. Nah, di Nare Agency ini saya menjabat sebagai web developer. Tugas saya sebagai web developer di program magang ini adalah saya mendevelop web dari awal membuat web sampai nge-maintenance webnya. Nah, untuk di internship ini saya ditugaskan untuk membuat dan maintenance web dari Nare Agency itu sendiri. Nah, untuk yang berikutnya kita ada technical competencies. Untuk technical competencies saya mengambil dua teori, yaitu impulsive buying. Nah, untuk teori yang pertama ini impulsive buying yaitu teori yang menyatakan bahwa ketika si customer atau calon customer ini melihat web yang sudah saya buat, nah si calon customer itu harus langsung kayak, wah produk ini kelihatannya menarik gitu. Nah, untuk teori yang kedua ada kelengkapan dari fitur. Untuk kelengkapan fitur ini, jadi ketika si customernya mengakses websitenya terus kayak diklik-klik tuh kayak, wah menarik nih, kayak diklik ini keluarnya ini, gini. Terus kayak misalkan di hover gitu, misalkan kayak si mouse-nya karena si fontnya terus fontnya berubah warna gitu. Jadi belum melihat si apa produknya pun si customer udah tertarik gitu ketika melihat websitenya. Nah ini untuk sumber dari si technical competencies-nya. Lalu employability and entrepreneurial skills atau disingkat menjadi ES. Itu lebih kayak soft skill yang mendukung saya dalam menyelesaikan proyeknya ya. Untuk soft skill yang pertama saya ada digital and technology fluency. Ini tuh tentang kayak penggunaan dari teknologi secara baik dan efektif. Jadi menurut aku ini penting banget ya. Karena ketika saya bisa menggunakan perangkat seperti yang saya gunakan sekarang ini perangkat laptop. Ketika saya bisa menggunakan perangkat laptop saya dengan baik dan efektif, maka pekerjaan ini saya lakukan juga dapat menghasilkan hasil yang baik dan juga dapat dipakai oleh perusahaan tentunya. Beda cerita ketika saya gaptek, ya itu udah nggak akan bisa kepakai kan. Untuk faktor yang kedua adalah adaptability. Di pekerjaan apapun sih ini sebenarnya kita harus bisa beradaptasi ya dengan lingkungan, baik dalam pekerjaannya juga. Ketika kita tidak bisa beradaptasi ya kita tidak akan bisa bekerja secara optimal. Untuk yang ketiga kita ada growth mindset, itu adalah cara kita berpikir, jadi kayak pola berpikirnya kita kayak gimana. Ini juga sebenarnya mencakup ke kita bisa nggak sih bekerja di under pressure gitu, ketika dikejar deadline, ketika dapat atasan yang kurang enak. Nah, itu kita harus bisa punya mindset yang kuat juga gitu. Lalu ini ada profil perusahaan, ini singkat penjelasan singkat dari perusahaan saya, namanya adalah Nara Agency. Itu adalah lebih ke pemasaran digital ya. Jadi misalkan nih kalian punya Instagram. Nah, Instagram kalian tuh pengen kayak, oh feeds-nya pengen kayak gini nih, kayak pengennya di-grid 6 biji atau 9 biji gitu kan biasanya di-grid gitu. Terus kayak misalkan, oh pengen ada reels nih, kayak tiap minggu pengen upload reels-nya berapa. Nah, itu nanti bakal dibuatin videonya, dibuatin konsepnya oleh sosial media agensi tersebut. Nah, udah kayak gitu, nah ada juga ini eh, ini untuk kayak filosofinya doang sih kalau ini. Nah, ini kebutuhan akan media sosial di era sekarang kan kebutuhan sosial media terus meningkat ya. Jadi kayak, apalagi sekarang kan zamannya yang gadget banget tuh, yang kayak promosi kan udah jarang banget kayak lewat brosur atau lewat kayak pamflet gitu. Sekarang kan kebanyakan udah lewat sosial media. Dari kayak TikTok, Instagram, kayak endorsement gitu kan. Makanya kebutuhan yang sosial media agency ini tentu bakal meningkat banget. Udah kayak gitu, pemasaran digital yang strategis. Jadi kayak uh, sekarang kan udah zamannya kayak jarang ya sekarang kan kayak toko offline udah mulai tergeser kan sama toko online. Jadi kayak pemasaran digital itu merupakan sesuatu yang strategis gitu zaman sekarang. Makanya sosial media agency ini ya merupakan perusahaan yang cukup maju lah bisa saya bilang. Udah gitu posisi dan peran mahasiswa, untuk posisi tadi saya udah jelaskan ya, saya sebagai web developer di Nare Agency. Untuk struktur organisasinya, untuk yang pertama ada CEO-nya adalah Adeline Linardi, ini adalah yang punyanya. Untuk project manager ada Kathleen Olivia,
tugas dia adalah mengawasi project yang sedang berlangsung. Untuk art director ada Jenny Cheriel, Stephanie, dan Jocelyn Cheriel. Art director itu lebih kayak yang nyusun kayak color code-nya, kayak yang ngedesain kayak, "Oh, ini udah cukup bagus nih," kayak gitu-gitu. Ada creative team, editor, fotografer, graphic designer, yaitu buat yang kayak nge-take-nya, kayak ngambil si gambarnya misalnya kayak nge-shot produknya, kayak gitu-gitu. Udah kayak gitu ada website developer, yaitu saya sendiri. Jadi, awalnya kan dari creative team nge-shot, udah nge-shot gitu nanti bakal kayak, di direct sama si art director kayak, "Oh, ini masih udah cukup bagus, oh ini belum," gitu. Nanti kan mereka revisi apa segala, terus nanti bakal dikasih ke aku kan. Dikasih ke aku buat ditempel di website kayak buat dipromosiin, kayak misalkan aku masukin ke portofolio, semacam itu. Kalau untuk di website narenya ya. Tapi kalau misalkan konteksnya buat kayak ke aku bikinin website buat klien, itu bakal kayak yang, ya misalkan kayak, "Oh, ini di Instagramnya udah jadi nih si feeds-nya, tapi ini pengen ditempel juga di websitenya." Nah, nanti aku kayak bantu ngedit gitu, karena aku in charge buat di maintenance-nya juga. Udah kayak gitu, ini adalah contoh hasil project-nya. Ini aku langsung kasih contoh ya. Ini hasil project dari yang udah aku bikin. Nih, homepage-nya tuh seperti ini. Ini kan aku baru bikin yang buat Sinar Agency sendiri ya. Ini aku baru bikin contohnya. Ini untuk page portofolio. Ini klien-klien yang udah pernah di-handle oleh Nare Agency. Dan ada video YouTube juga. Hmm, ya kita langsung skip aja. Ini ada page testimoni. Ini aku baru kayak kasih gambaran kasar lah ya. Ini untuk page location. Ini kayak lokasinya ada di mana. Lalu ada page services. Ini service yang disediakan oleh Nare Agency. Lalu kita lanjut ke deskripsi project. Ya ini yang tadi aku udah deskripsiin ya. Untuk kesimpulan, ya saya menjalani sekitar 7 bulan sih sebenarnya. Setelah saya hitung-hitung lagi. 7 bulan selama di Nara Agency ini dari bulan Februari sampai Agustus 2024. Lalu aku selama di sana dibimbing untuk mempromosikan Nara Agency pada clients. Jadi kayak tujuan utama aku di sana tuh jadi lebih ke ngedevelop webnya mereka agar kayak web mereka tuh bisa tertarik, bisa menarik buat clients. Karena aku di sana belum dipercayain buat bikin websitenya clients, tapi soon ketika nanti kan ada untuk semester 7 ada program terusan internship ya, mungkin aku bakal dipercayain buat ngehandle website clients. Nah, udah kayak gitu, aku dibimbing oleh si ownernya itu sendiri. Lalu pada awalnya aku disuruh bikin mockup dulu, lalu udah bikin mockup, aku bikin HTML-nya, bikin CSS-nya, lalu sampai hosting akhir. Nah, sampai hosting akhir itu aku yang handle juga. Udah kayak gitu, ternyata setelah mengalami internship ini, ada banyak aspek yang aku belajar kayak misalkan, oh ternyata kalau ada deadline tuh harus gimana gitu. Kayak misalkan kayak, oh deadline jadi kan di sini project-nya kayak, gimana ya, kayak misalkan ada project datang nih gini gini gini. Karena aku juga sempat handle di syuting apanya, syuting produknya. Nah, aku sempat handle juga, jadi kayak aku kurang lebih tahulah kayak misalkan ada beberapa deadline nih kayak aku tuh harus bisa manage yang mana yang harus aku duluin dulu kayak gitu-gitu. Jadi banyak juga yang aku pelajarin selama aku internship di sini. Dari mulai soft skillnya sampai hard skillnya juga, sampai cara berkomunikasi pun aku belajar di sini. Gitu teman-teman dan Bu Rani. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jason Sebastian Kurniawan, ucapkan terima kasih.